Ya, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat dan berkat Tuhan. Patut kita semua memuji menyembah Tuhan, masuk dalam ibadah yang kudus untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, Kau telah memimpin hidup kami selama seminggu lamanya. Kami boleh ada dengan seperti apa yang kami ada, dengan tubuh yang sehat dan berkat Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang kami alami dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami memuji Tuhan. Kami mempersembahkan satu ibadah yang kudus dapat pada Tuhan. Mari Tuhan, Kau sediakan memimpin, mengurapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada pagi hari ini. Baik hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, pemain musik, WL Singer, dalam AVD dan juga terutama hamba Tuhan yang akan memberitakan isi hati Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan para hamba Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir dan juga memperkenankan hati Tuhan. Urapi setiap jemaat juga yang hadir Tuhan dengan kuasa-Mu dari surga. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan memimpin dari awal hingga selesainya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Tuhan, Dia Allah yang setia dan benar, yang selalu akan setia kepada kita, yang memberkati kita pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan pagi hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yuk, mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama.
setia, amin saudara. Dia yang setia, dia nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dan namanya siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus, amin saudara. Dan namanya berkuasa, amin. Amin. Hey. Tepuk tangan lagi yuk. Yeay. Kau Allah kami Tuhan, Kau Allah yang setia, namamu berkuasa, namamu perkasa, Kau gunung batu kami, Kau sumber kekuatan kami, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, amin. Mari katakan,
Apapun kondisi kita pagi hari ini, mari kita mau bawa seluruh kehidupan kita ke depan mezbahnya Tuhan. Dan kita mau minta sama Tuhan, Tuhan mari Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Ayo mau buka hati kami, ambil alihlah semuanya, saya mau berserah sama Engkau Tuhan. Karena ketika kita tahu yang pegang kendali hidup kita adalah Tuhan kita, maka hidup kita akan tenang dan aman. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang berkuasa itu yang pegang kendali hidup kita. Amin. Mari kita mau katakan, Roh-Mu yang hidup, Engkau yang mau penuhi kami Tuhan. Mari katakan, Tuhan, mari penuhi kami, karena jiwa kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita mau buka hati kita. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Yes Lord, Kau Tuhan, Roh-Mu yang kudus, mari katakan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, Ku buka hati, amin, untuk jamaah-Mu, berserah penuh, amin Tuhan, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh
Bapak terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Mari Allah Engkau mau ambil alih seluruh kehidupan kami, Engkau yang mau pimpin seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan hidup kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami hidup selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tapi percayakah bahwa di dalam tubuh daging itu ada satu kehidupan rohani? Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu yang menandakan bahwa kita punya dua kehidupan yang berbeda. Tapi apa yang harus kita jalani, kita semua sudah tahu bagaimana kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang sulit, tapi ketika Tuhan suruh, ada mujizat, ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan berikan bagi kita.
Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Oktober, kita akan mendiskusikan tentang menghadapi perubahan dan transisi. Saudara, perubahan adalah bagian dari kehidupan. Tapi perubahan-perubahan yang wajar sekalipun seperti naik jabatan, menikah, memiliki anak, seringkali tetap dapat menghasilkan kecemasan. Di dalam sesi ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana menghadapi perubahan sebagai orang Kristen. Pertemuan ini akan diadakan hari Kamis, 5 Oktober 2023, pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua sudah melewati bulan September ya, dengan selamat tidak kurang suatu apa. Dan hari ini kita memulai bulan yang baru, bulan Oktober, tepat tanggal 1 Oktober. Dan puji Tuhan di Gereja Rehoboth itu, kalau bulan September temanya adalah tentang kehidupan Abraham, maka sekarang bulan Oktober kita akan belajar doktrin tentang sifat-sifat moral Allah Tritunggal. Saudara, Allah Tritunggal itu susah ya belajarnya. Kalau kita mau mengerti dengan otak kita pasti tidak bisa. Tetapi puji Tuhan, kita selama 5 minggu di dalam bulan Oktober akan belajar tentang Allah Tritunggal seperti tadi sudah ditayangkan. Yang pertama yaitu Allah yang Maha Kudus, kemudian minggu kedua Allah yang Maha Baik, minggu ketiga Allah yang Maha Kasih, keempat Allah yang Maha Adil, dan yang kelima Allah yang Maha Besar. Saudara, tema ini akan membuat kita makin dewasa, supaya jangan misalnya ada orang yang bukan Kristen dan bertanya kepada kita, kok kamu menyembah Allah 3, Tritunggal? Kita bilang bukan Tritunggal, Allah 3 tetapi hakikatnya 1, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Tunggal. Saudara-saudara, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi yang mungkin sebagian dari saudara sudah pernah dengar, yaitu seorang profesor itu pasti orang yang otaknya jenius ya. Tetapi dia ternyata tidak percaya kepada adanya Tuhan. Ya, walaupun istrinya, anak-anaknya, mantunya, bahkan cucu-cucunya sudah mendoakan dia dan mengajak dia untuk pergi ke gereja, tetap dia bilang, aku tidak percaya adanya Allah. Pada suatu hari, profesor ini jalan-jalan di tepi pantai dan di pasir ada anak-anak sekitar 10 tahun yang sedang main pasir biasa ya. Terus anak itu membuat lubang yang agak dalam, kira-kira 20 cm, lebarnya kira-kira 30 cm, dia buat lubang. Lalu si profesor ini tanya pada anak itu, nak kamu lagi ngapain? Oh opa, saya sedang membuat lubang. Untuk apa lubang itu dibuat? Untuk memindahkan seluruh isi lautan, air laut ini ke dalam lubang ini. Lalu profesor ini bilang, mana mungkin lautannya segitu gede, segitu besar, airnya begitu banyaknya, kamu mau masukin ke dalam lubang yang kamu bikin yang kecil. Tetapi pada saat itu juga pikirannya dibuka oleh Roh Kudus. Lalu dia bilang, oh iya, selama ini
Aku mau mengerti tentang Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas, aku mau masukin ke dalam otakku. Mungkin enggak? Nggak mungkin. Ya. Dan karena hal itu kemudian profesor ini percaya dan menerima Yesus dan diselamatkan. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, kalau dalam 5 minggu ini kita belajar tentang Allah Tritunggal yang luar biasa, yang tidak terbatas, tidak mungkin kita mau mengerti dengan otak kita yang terbatas, yang kecil. Tetapi di dalam segala perkara kita mengucap syukur, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar kita, memberitakan, menerangkan hal-hal yang sulit bagi kita. Dan untuk itu mari kita akan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau dalam bulan Oktober ini kami akan belajar tentang Engkau ya Tuhan, Allah yang maha baik, maha kasih, maha benar, maha kudus, dan maha luar biasa. Engkau Allah yang tidak terbatas, tetapi kami manusia yang terbatas. Karena itu sebelum kami belajar firman Tuhan, kami undang Roh Kudus akan menerangkan segala hal yang tidak kami mengerti. Roh Kudus yang akan menjelaskan, yang memberikan penjelasan kepada kami, pencerahan kepada kami sehingga kami boleh mengerti apa artinya Engkau Allah yang Maha Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi jemaat juga yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, judul dari khotbah hari ini adalah tentang Allah yang kudus. Ya, bahasa Inggrisnya God is holy. Tetapi di bawahnya ada apa saudara? Kalimat apa? Be holy. Jadi bukan cuma Tuhan yang harus kudus, tapi kita juga sebagai umatnya, kita juga harus menjadi orang yang kudus. Karena itu saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak saudara yang membawa kitab suci untuk membuka surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 13 sampai 21. Ya. Surat Petrus pasal yang pertama, pasal 1 ayat 13 sampai dengan 21. Kalau saudara-saudara tidak membawa, saudara bisa lihat di layar. Dan saya ajak saudara-saudara untuk membaca. Saya akan baca ayat bernomor ganjil dan saudara membaca ayat genap. Dan terakhir ayat 21 kita akan baca bersama-sama ya. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sama-sama kita baca ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah.
Saudara-saudara, jadi kita akan belajar tentang Allah yang Maha Kudus. Ya, Allah Maha Kudus, dan karena itu kita perlu mengenal hakikat Dia seutuhnya. Kita sudah berapa puluh tahun menjadi orang Kristen, tapi mungkin kita belum mengenal Dia secara seutuhnya. Nah, hari ini, bulan ini kita akan mengenal Dia secara seutuhnya. Di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, saya akan bacakan ya. Dalam kitab Yesaya itu diceritakan bahwa pada suatu waktu Yesaya mendapat panggilan dari Allah. Saya baca dari kitab Nabi Yesaya pasal 6, 1-3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dari sejak zaman perjanjian lama, saudara, antara lain Nabi Yesaya jelas-jelas menyatakan bahwa yang melihat satu penglihatan, dia berada di hadirat Allah, dan malaikat-malaikat semua memuji Tuhan dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam dan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 tadi kita membaca bahwa sebab ada tertulis kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi saudara-saudara, kita sebagai pengikut Kristus yang mengaku menjadi orang Kristen dan pengikut Kristus, kita harus tahu kalau ada orang-orang dari sebelah ya, umat-umat lain yang bukan Kristen yang tanya pada kita tentang Allah Tritunggal, tentang Allah yang kudus. Karena itu sekali lagi dalam bulan ini kita akan terus-menerus belajar tentang sifat-sifat Allah yang luar biasa. Apa artinya hidup kudus, saudara? Apa artinya hidup kudus? Slide berikutnya. Hidup kudus, tolong slide berikutnya. Hidup kudus artinya hidup yang dikhususkan bagi Tuhan dan dipisahkan dari cara hidup orang dunia. Karena hidup kita sudah sepenuhnya jadi milik Allah. Jadi kita, saudara, orang Kristen ini berarti orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini, tetapi bukan berarti hidup kita memisahkan diri. Misalnya orang Kristen hidupnya di Bandung Utara misalnya, Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Timur, bukan orang Kristen, bukan begitu. Itu dipisahkan secara jasmani, tetapi kita justru harus bergabung. Tetapi cara hidup kita yang berbeda. Ya, cara hidup kita berbeda. Dari ibadah kita yang setia, dari baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari Minggu, rajin ibadah, itu cara hidup kita. Dengan cara hidup kita itu kita menyaksikan kepada mereka semua di luar sana bahwa kita punya Allah yang kudus dan kita mau menyembah Allah yang hidup itu dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seperti apa sebetulnya, seperti apa orang kudus itu? Susah ya saudara-saudara, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menjadi contoh. Dan satu-satunya contoh yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia satu-satunya contoh? Karena dia tidak punya dosa. Dia hidupnya tidak pernah ada yang melakukan hal-hal yang mencela, cacat celah dan memalukan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau, karena itu selalu saudara kita dianjurkan untuk menjadi makin seperti Yesus ya. Jadi patokan kita, idola kita adalah Tuhan Yesus Kristus dan kita mengenal Dia supaya kita boleh makin menjadi seperti Yesus. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengenal Allah yang Maha Kudus? Bagaimana caranya mengenal Allah yang Maha Kudus? Caranya mengenal Allah yang Maha Kudus yaitu datang ke hadirat Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada cara lain, saudara. Puji Tuhan bahwa orang ada dengan berbagai cara, dengan menyiksa diri, dengan puasa,
dengan semedi mencari jalan untuk bisa ketemu dengan Allah. Tetapi Allah bukan ditemui dengan cara yang demikian. Bukan kita yang lebih dulu mencari Allah. Tetapi Allah yang datang kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Apalagi dia bukan cuma diutus untuk datang ke dalam dunia, tetapi juga untuk mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita sehingga kita boleh hidup kudus. Itu beda sekali saudara. Orang suka bilang ada banyak jalan ke Roma. Iya sih ada banyak jalan ke Roma. Mereka pakai alasan ada banyak jalan ke Roma. Jalannya banyak tapi pasti ujungnya Roma. Jadi banyak orang yang mengatakan agama kamu apapun juga agama kamu pokoknya akhirnya di surga. Percaya saudara? Percaya? Ada yang percaya? Tidak. Satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa di surga hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Satu-satunya sekali lagi, satu-satunya jalan untuk bisa sampai ke surga hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara, bagaimana cara hidup yang kudus? Bagaimana? Setelah kita tahu bahwa satu-satunya jalan adalah harus melalui hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana caranya? Yang pertama adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Saudara jangan dulu mungkin waktu masih kecil saudara di sekolah minggu kalau salah gurunya ngajarnya maaf bukan di sini. Kalau ada salah yang ngajar begini, kamu mesti takut sama Tuhan. Takut bagaimana? Ya takut seperti menggigil ketakutan kalau ketemu sama orang jahat, bukan begitu saudara. Kita takut akan Tuhan bukan seperti kita lihat orang jahat, bukan seperti kita lihat binatang buas, bukan. Tetapi artinya kita takut akan Tuhan adalah bahwa kita takut untuk berdosa kepada Tuhan. Hidup kita kudus, saya takut berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita berdosa kepada Tuhan maka kita menyedihkan hati Tuhan. Tuhan senang kalau kita hidup kudus, tapi Tuhan sedih kalau kita hidup berdosa. Jadi kalau kita dikatakan saudara orang Kristen harus hidup dalam takut akan Tuhan berarti saya hidup takut menyedihkan hati Tuhan. Saya hidup takut menyusahkan hati Tuhan. Karena itu kita harus mengubah pikiran kita sesuai firman Tuhan. Ya, karena itu di gereja ini bersyukur saudara ada spiritual life. Saya tidak tahu berapa banyak daripada saudara yang mendengarkan spiritual life. Spiritual life itu tiap hari ditayangkan saudara jam 6 pagi biasanya, jam 6, jam 7. Setiap hari ada dari divisi pengajaran sudah menyediakan semua hal yang perlu kita ketahui tentang Tuhan. Sehingga pikiran kita diubah sesuai dengan firman Tuhan. Belum biblical night, belum pastoral corner yang akan diadakan pada hari Kamis yang akan datang. Biblical night juga membuat kita terbuka, kita tahu isi dari firman Tuhan. Sehingga pikiran kita itu diubah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan Pancasila, bukan sesuai dengan hal-hal yang lain. Dan yang ketiga, fokus kita menjadi seperti Yesus. Lagu kita kan seperti itu ya. Seperti Yesus, seperti Yesus, saya mau seperti Yesus gitu kan. Itu memang kita harus seperti itu. Kita punya tokoh panutan yaitu Yesus. Dan kita harus berpikir seperti Yesus, kita harus bertindak seperti Yesus, kita harus berpikir seperti Yesus, kita harus mengambil keputusan seperti Yesus. Dan karena itu saudara-saudara, pada hari ini karena kita punya Allah yang Maha Kudus, kita dipanggil untuk menjadi kudus dan tidak bercela. Amin saudara? Amin saudara, amin? Ya, puji Tuhan, saudara bersedia untuk diubah menjadi kudus dan tidak
bercela. Ayat 13 tadi kita sudah pernah baca bahwa kita harus siap sedia untuk diubahkan. Kita harus selalu punya pengharapan akan keselamatan yang diperoleh melalui kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ayat 14 dikatakan harus kita taat pada Allah dan tidak menuruti keinginan daging. Itu saudara sudah kita lakukan ya. Kita kalau mau melakukan perjamuan kudus, 3 hari sebelumnya kita doa puasa. Itu untuk tidak menuruti keinginan daging dan untuk taat kepada Allah. Contohnya ya saudara-saudara, tokoh di dalam perjanjian lama yaitu Yusuf. Saudara ingat ya Yusuf? Yusuf itu anaknya siapa saudara? Dia punya saudara berapa saudara? 11 ya. Nah, pada waktu itu pada suatu hari anak-anaknya itu semua saudara-saudaranya itu dengki karena Yusuf itu sangat disayangi oleh bapaknya. Ya, bapaknya sangat menyayangi Yusuf, dikasih jubah yang indah. Kalau di sekolah minggu itu diceritakan bagaimana jubah daripada Yusuf itu berwarna-warni sedangkan yang lain mah coklat biasa atau polos. Tapi Yusuf beda disayangi oleh bapaknya. Dan itu membuat iri hati daripada saudara-saudaranya. Karena itu pada suatu waktu Yusuf menjadi sombong, pada suatu waktu mereka lakukan apa saudara, ditangkap si Yusufnya lalu dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Maunya supaya apa? Mati ya, mati. Tapi ternyata salah satu kakaknya kalau tidak salah Ruben bilang, jangan matilah, kasihanlah. Yuk mending juga kita tarik lagi ke atas, kita jual kepada orang Mesir. Ya ceritanya seperti itu, saudara pasti ingat. Ceritanya seperti itu, mereka akhirnya menjual kepada orang Mesir dan Yusuf dibawa ke Mesir. Ke Mesir itu dia dijual atau dibeli oleh pembantu raja yang namanya Potifar. Ya, nah ternyata Potifar itu punya seorang istri, gambarnya di sini seperti ini. Potifar ini punya seorang istri yang haus ya, haus akan kepuasan jasmani. Dia mengajak Yusuf untuk melakukan hal yang tidak senonoh, untuk berhubungan badan. Tetapi Yusuf tetap mempertahankan hidupnya kudus tidak bercela. Jadi dia menolak, dia lari walaupun bajunya di sini ditunjukin sobek ya, tapi dia tidak mau mengkotori hidupnya dengan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam ayat 16, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Harus berpegang kepada firman Tuhan, harus percaya janji Tuhan. Nah contohnya di Abraham adalah pada bulan September yang lalu kita belajar tentang kisah Abraham. Abraham dijanjikan akan punya anak umur berapa saudara? 100 ya, dia tunggu harus berapa tahun tunggunya? 25 tahun, bayangin saudara. Saya pikir di sini tidak akan ada yang tahan kalau suruh tunggu 25 tahun baru punya anak. Tetapi Abraham itu kenapa disebut bapak orang beriman? Karena dia memang beriman. Dia tetap percaya bahwa pada suatu waktu Tuhan pasti memberikan seorang anak, betul akhirnya anaknya lahir. Namanya siapa saudara? Namanya Ishak. Ya. Tapi setelah Ishak mulai besar, apa yang disuruh oleh Tuhan dilakukan oleh Abraham? Ishak harus dikorbankan, bayangin saudara. Anak yang sudah ditunggu selama 25 tahun, sudah besar, sekarang minta dikorbankan. Padahal janji Tuhan apa? Dia akan menjadi keturunannya dan keturunannya akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di udara. Berarti turunannya banyak sekali. Tapi satu waktu Abraham diuji imannya dan dia harus menyerahkan Ishak untuk dikorbankan. Dikorbankannya bukan oleh orang lain, oleh dia sendiri. Dia harus bawa anak ini ke atas gunung, dia harus bawa kayu-kayu bakar, dia harus ikat anaknya, dia taruh di atas tumpukan batu dan dia siap untuk membunuh anaknya dengan pedang.
Tetapi Tuhan lihat, oh iya ternyata anakku Abraham taat kepadaku sehingga tidak jadi dikorbankan, dan Ishak hidup kembali diganti oleh seekor domba yang tersangkut di pinggirnya. Luar biasa saudara. Sekali lagi bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi walaupun kadang-kadang caranya kita tidak mengerti bagaimana caranya. Abraham juga tidak mengerti bagaimana caranya janji Tuhan digenapi padahal anak itu harus dikorbankan. Tapi Tuhan punya 1001 macam cara sehingga pada akhirnya anak itu Ishak tidak harus dikorbankan. Yang berikutnya di dalam ayat 17, di situ kita harus menyadari adanya penghakiman Allah. Contohnya waktu Nuh mendirikan bahtera, kita tahu saudara, pada waktu zaman Nuh itu Allah tidak senang karena orang-orang tuh seenaknya, berbuat dosa seenaknya, hampir semuanya berbuat dosa tidak menuruti firman Tuhan, berbuat dosa seenaknya. Kecuali siapa? Nuh dan istrinya dan anaknya 3 orang dan menantunya 3 orang. Kecuali 8 orang ini karena mereka tetap percaya kepada Tuhan, maka 8 orang ini diselamatkan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dan pada waktu mereka masuk ke dalam bahtera ini maka mereka semuanya selamat. Bayangin saudara, waktu Nuh disuruh membuat bahtera, bahteranya itu bukan dibikin di pinggir pantai dekat laut gitu ya, tapi di atas gunung. Ya, karena ternyata nanti air itu akan naik begitu tingginya sampai menutupi seluruh gunung-gunung, seluruh tanah sehingga tidak ada tanah yang tidak tertutupi oleh air itu. Dan hanya Nuh dan 7 orang keluarganya dan binatang-binatang yang diselamatkan, sepasang-pasang mereka itu yang selamat. Tapi di ayat 17 ini diingatkan bahwa kita harus sadar bahwa akan ada satu hari penghakiman Allah. Ya, jangan orang suka bilang aku maha engkewe. Bukan gitu saudara, pertanyaannya saya ingat Bapak Pendeta Petrus bilang bukan kumaha engke tapi engke kumaha. Nanti bagaimana kalau kita tidak dari sekarang ini mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Kudus, kita juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita hidup kudus, bukan kumaha engke dari sekarang. Dari sekarang kita harus sudah mengambil keputusan untuk hidup kudus. Siapa tahu, orang suka bilang siapa tahu kita keluar dari gereja ini di depan ketabrak langsung mati, bisa kan? Tetapi kalau kita sudah siap, kita sudah yakin, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kapanpun Dia memanggil kita, kita akan selalu siap. Jadi di dalam ayat 18 sampai ayat 21, di situ dikatakan kita harus tahu bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Tidak ada satupun yang ragu-ragu saudara. Kita tidak boleh mengandalkan perasaan kita karena perasaan kita itu suka berubah-ubah. Kadang-kadang kita yakin, kadang-kadang kita ragu-ragu, kadang-kadang kita putus asa. Tapi kita harus pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kamu pasti tidak mudah-mudahan diterima di hadirat Allah pada waktu engkau meninggal. Saudara-saudara, jadi pelajaran selama hari ini bukan saja kita mengenal Tuhan kita sebagai Allah yang Maha Kudus, tapi kita juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup kudus. Kita jaga punya hidup yang kudus. Supaya orang melihat, oh orang Kristen itu ternyata hidupnya kudus. Dia tidak sembarangan, dia bukan hanya asal pergi ke gereja setiap minggu. Bukan hanya berdoa, tapi di dalam kehidupan sehari-hari menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk hal seperti itu, kita harus berpikir, bertindak menjadi seperti Yesus. Maukah saudara? Kita berpikir, bertindak menjadi seperti Yesus. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan terus berkata kepada Tuhan, kita akan menjadi seperti
Kristus setiap hari di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu tadi bersama WL Singer. Kita minta Roh Kudus yang memenuhi kita, yang menaungi kita. Mari kita membuka hati kita supaya Tuhan menjamah kita pada pagi hari ini. Silakan. Kita taruh tangan kita di dada kita, kita katakan, Tuhan, Roh Kudus hidup di dalam kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Demikian permohonan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang hidup memenuhi hidup kami untuk mengurapi kami supaya hidup kami menjadi berarti bagi-Mu. Tuhan, ajar kami senantiasa mempersembahkan kehidupan kami yang kudus di altar-Mu menjadi kehidupan yang kudus dan memuliakan nama Tuhan selalu. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami mengucap syukur kami punya Roh Kudus yang terus memimpin kami setiap detik, tidak pernah meninggalkan kami, setiap saat mengingatkan kami akan firman Tuhan untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu yang tidak pernah dipunyai oleh agama-agama lain. Hanya di dalam firman Tuhan kami tahu, kami percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Roh Kudus memimpin kami setiap saat, bahkan setiap detik di dalam hidup kami. Sehingga kami lebih mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Kudus, dan hidup kami makin hidup memuliakan nama Tuhan, makin menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Yang bulan ini serinya adalah tentang Allah ya. Tentang Allah yang kita yakinin, kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, satu firman Tuhan yang sebenarnya perlu sekali untuk kita semua untuk meningkatkan iman kita pada Tuhan, kasih kita pada Tuhan, karena kita tahu sifat-sifat Allah, sifat moral Allah itu begitu indah buat kita semua. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini ada beberapa rangkuman yang penting, yaitu pertama, seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth berbelasungkawa atas dipanggil pulangnya Bapa di surga, Ibu Chi Kuat Yin. Kemarin pagi, di doa pagi dia setia sekali di dalam doa pagi. Kemarin pagi masih ikut doa pagi, yaitu jam 5 sampai jam 6. Dan sorenya jam 5.45 sore, ya 17.45 Tuhan panggil. Ya. Sekarang jenazah ada di Bumi Baru 2, ruang A. Bumi Baru 2, ruang A. Ya. Kebaktian-kebaktian yang akan diadakan, kebaktian kedukaan, akan diumumkan saudara melalui WA ya. Melalui WA. Grup-grup WA yang ada itu akan diumumkan. Sebab anak-anaknya, ketiga anaknya itu ada di luar negeri semua. Yang paling dekat tuh dari anaknya yang ada di Singapura dan belum sampai ke Bandung untuk membicarakan jadwal kebaktian-kebaktian yang akan diadakan. Ya, yang satu ada di Amerika, yang satu ada di Australia, gitu ya. Jadi harap saudara perhatikan di grup WA, di situ akan diumumkan ya. Baik. Kedua, hari Kamis ada Pastor Corner, ya. Itu acara yang dibuat ya untuk mempererat hubungan antara para hamba Tuhan dan seluruh anggota. Nah, siapa yang boleh ikut ya?
semua saudara boleh mengikuti, terutama saudara yang sudah selesai KOR, ya, yang memang waktu itu menunggu-nunggu ada kegiatan apa lagi setelah KOR. Nah, ternyata sudah disiapkan acara ini, ya, acara Pastor Corner, ya, sudah dimulai bulan lalu, selalu minggu pertama dari tiap bulan. Itu saudara jam 7 malam, setengah 8, jam setengah 8 malam, ya, kita akan mulai, sehingga itu bisa lebih mempereratkan hubungan antara hamba Tuhan dan jemaat. Saudara boleh tanya di sana, kita akan banyak acaranya itu saudara memberikan sesuatu dan saudara bisa tanya sehingga interaksi itu lebih banyak terjadi. Ya. Biblical Night lebih banyak materinya. Kalau ini materinya tidak terlalu banyak tetapi menarik dan saudara bisa bertanya, dan itu berhubungan dengan kehidupan atau kegiatan kita setiap hari. Jadi semua saudara bisa mengikuti Pastor Corner hari Kamis setengah 8 malam. Ya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup kebaktian kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berbakti bersama-sama, kami boleh lebih paham, lebih mengerti lagi tentang Tritunggal Allah, sifat-sifat Allah, sifat moral Allah. Kami mau mendalami itu semua, bukan hanya kami mengerti, tapi kami melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau sendiri akan memimpin hidup kami semua, menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Cikuat Gin yang sudah dipanggil oleh Tuhan kemarin jam 5 sore. Mari Tuhan Kau sediakan tolong mereka semua. Tuhan berikan kekuatan penghiburan dari surga. Dan apabila para anak-anaknya ini, anak-anak dan mantunya untuk datang ke Bandung, Engkau jaga juga dalam perjalanan sehingga tiba di Bandung dan tidak kurang suatu apa. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk kegiatan kami masing-masing, baik usaha kami, pekerjaan kami, dan juga kegiatan sekolah, kuliah, anak-anak kami semua. Tuhan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang Tuhan tengah mempersiapkan diri untuk mengadakan pesta demokrasi pemilihan presiden, dan pada tahun depan bulan Februari Engkau sediakan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan tenang. Dan kami berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan. Mari Tuhan, supaya keamanan terjadi secara kondusif dan semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan siapapun yang akan terpilih, kami percaya itu adalah kehendak Tuhan sendiri untuk memimpin bangsa dan negara kami Tuhan menjadi negara yang lebih maju di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami menserahkan seluruh jemaat yang hadir pada hari ini yang juga mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati, Kau menjaga. Minggu yang akan datang kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara, berkat Allah memenuhi keluarga saudara, berkat Allah memenuhi kesehatan saudara, berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera
dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Tapi percayakan bahwa di dalam tubuh daging itu ada satu kehidupan rohani. Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu yang menandakan bahwa kita punya dua kehidupan yang berbeda. Tapi apa yang harus kita jalani, kita semua sudah tahu bagaimana kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang sulit, tapi ketika Tuhan suruh, ada mujizat, ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan berikan bagi kita.